diresmikan oleh Raden Mas Said atau biasa disebut dengan Pangeran Sambernyawa pada tahun 1757. Tepatnya berada di Jalan Ronggowasito nomor 83 Keprabon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pura Mangkunegaran merupakan istana tempat kediaman para raja atau Adipati Mangkunegaran, yang sampai saat ini Pura Mangkunegaran menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Kami akan membantu kalian mengenalkan beberapa tempat yang ada di Pura Mangkunegaran ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Islam, Faisal Firmansyah, Dwi Novitasari, Elsa Nurul Ramadaningrum, Ria Dikusumawati. Oke, langsung saja kita cek ke dalam. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sekarang berada di dalam Pura Mangkunegaran Surakarta. Nah, tempat ini itu masih dipakai sebagai istana Adipati Mangkunegaran yang memang masih ditempati oleh beliau langsung. Langsung saja kita keliling-keliling ke sini. Yuk. Teman-teman bisa dilihat ini adalah foto dari Gusti Pangeran Haryo Breg Cakrahutomo. Nah, beliau ini baru saja dinobatkan sebagai KGPAA Mangkunegoro ke-10 pada tanggal 12 Maret 2022 di usianya yang masih muda sekali, yaitu ke-24 tahun. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di depan pendopo Pura Mangkunegaran Surakarta. Tepat sekali kita datang di sini sedang ditata kursi-kursi karena nanti malam akan ada acara kerajaan. Yuk, langsung saja kita masuk. Oke, jadi teman-teman, di sini adalah pendopo Ageng Mangkunegaran yang berbentuk joglo. Nah, di sini juga terdapat 4 pilar yang disebut dengan Soko Guru. Dan keempat pilar ini terbuat dari satu pohon yang dibelah menjadi 4 bagian. Kemudian ada di atas itu menggunakan batik bernama modang. Nah, arti modang di sini seperti nyala api yang bersimbol semangat dan dikelilingi oleh bintang-bintang atau zodiak yang berjumlah 12. Lanjut, yang ada di lantai ini terbuat dari marmer yang berasal dari Italia pada tahun 1866 pada era Kanjeng Gusti Mangkunegaran IV. Nah, bisa dilihat di sebelah sini teman-teman, ini bernama Gamelan Kiai Lipur Sari. Nah, di sebelah sana juga terdapat gamelan yang bernama Kiai Kanyet Mesem yang dimainkan saat acara khusus seperti kenaikan tahta di Mangkunegaran ini. Oke teman-teman, sekarang kita berada di tempat yang disebut dengan Paringgitan. Paringgitan itu berasal dari kata ringgit yang berarti wayang. Nah, biasanya tempat ini juga digunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Kemudian di sisi sebelah kanan terdapat foto Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara yang ke-9, dan di sebelah kirinya terdapat foto permaisuri beliau yang bergelar Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara yang ke-9. Kemudian di bagian ini terdapat lukisan Gusti Mangkunegaran yang ke-7 dan 8, dan terdapat pula foto dari Gusti Mangkunegaran yang ke-9. Nah, di sisi sebelahnya terdapat lukisan dari Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara yang ke-7 dan 8, dan foto Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara yang ke-9. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki Museum Dalam Agung, tapi sayangnya tidak boleh mendokumentasikan di dalam sana. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan setelah saya masuk dari museum tersebut. Oke teman-teman, di Dalam Agung sendiri biasanya digunakan untuk acara pernikahan, penempatan raja yang baru, dan meditasi antara
raja dengan rakyat yang diadakan pada malam 1 Suro. Rakyat biasa boleh mengikuti acara tersebut tetapi harus memakai pakaian Jawa yang komplit. Dalam agung ini sendiri berbentuk limasan, yaitu rumah adat Jawa selain joglo. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke taman. Taman ini berada di arah Kaputren. Taman ini bernama Balewarni. Balewarni itu sendiri dahulu adalah tempat tinggal yang hanya untuk keluarga putri saja. Nah, sekarang saya sudah berada di depan bangunan ataupun ruangan yang diberi nama Pracimoyoso. Nah, letaknya ini berada di dekat taman, dan ini bangunan ini berbentuk persegi 8. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di bangunan Pracimoyoso. Jadi tempat ini digunakan sebagai tempat pertemuan keluarga maupun tamu yang berkunjung. Pracimoyoso ini dibangun pada tahun 1918 yang diprakarsai oleh Mangkunegaran ke-7. Arsitektur dari bangunan ini perpaduan antara Jawa dan Belanda yang didesain oleh Thomas Carsten yang berasal dari Belanda. Pracimoyoso ini satu set dengan ruang makan yang digunakan keluarga Mangkunegaran sebagai tempat makan. Nah teman-teman, saya sekarang sudah berada di ruang makan. Di dalam ruang makan ini terdapat beberapa arsitektur, yaitu terdapat kaca, dan di sini terdapat gading gajah. Gading ini berasal dari Bali yang dihadiahkan oleh Mangkunegaran ke-7, dan ukiran di dalam gading ini konon katanya menceritakan tentang cerita Ramayana, dan gading ini diukir selama 25 tahun lamanya.